Pemuda berusia 14 tahun ini dia bilang dia bukan membunuh ibunya tapi membakar ibunya saja. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas ingin bahas sama kalian 7 pembunuh usia muda paling sadis di sepanjang sejarah. Menghilangkan nyawa seseorang adalah tindakan yang sangat kriminal dan juga menyebabkan kita bisa masuk penjara. Dan yang paling mengenaskan lagi, kita akan dibenci oleh lingkungan sekitar juga, dampak sosial kita juga turun karena diakibatkan oleh perilaku kita sendiri. Di seluruh negara di dunia tidak akan membenarkan adanya tindakan pembunuhan. Walaupun udah dibikin kayak undang-undang, udah dibikin hukuman, ancaman mati, tapi masih banyak juga orang-orang yang nggak takut. Lalu bagaimana ya guys, jika orang yang membunuh itu adalah anak kecil, apakah mereka akan dibebaskan? Apakah mereka akan masuk penjara dengan bersyarat? Apakah mereka akan dihukum mati? Cek video ini sampai habis. Ada juga yang bilang mereka kan melakukannya tanpa merasa bersalah karena mereka masih anak-anak. Bahkan pemicunya adalah hal yang sederhana. Inilah 7 pembunuh usia muda paling sadis sepanjang sejarah. Yang pertama adalah Graham Young. Ternyata kepandaian dari Graham Young ini tidak digunakannya dengan baik. Pemuda ini mulai bisa membaca novel dan dia suka banget sama novel pembunuhan dan dia menghabisi 3 orang sekaligus. Dan ketiganya adalah anggota keluarganya sendiri. Si Young Graham ini sangat terobsesi banget dengan hal-hal berbau kekerasan gara-gara novel yang dia baca. Bahkan ia sangat mengidolakan Adolf Hitler yang dikenal sebagai orang yang kejam dan juga sadis. Setelah dia membunuh 3 anggota keluarganya, dia kan masuk penjara kan guys. Tapi di dalam penjara juga ia membunuh orang. Salah satu rekan dia di penjara, dia bunuh dengan cara meracuninya dengan zat kimia. Jadi yang Graham ini harus menjalani hukuman dia selama seumur hidup, walaupun umur dia baru 16 tahun. Miris sekali guys. Yang kedua adalah John Venables and Robert Thompson. Jadi mereka ini adalah pembunuh termuda yang ada di Amerika pada saat itu. Jadi keduanya ini menculik anak bernama James Patrick Bulger yang berusia 2 tahun. Jadi James ini diculik pada saat dia itu ada di pusat perbelanjaan. Setelah itu dia disiksa oleh pembunuh berusia 10 tahun ini dengan sangat kejam. Setelah itu dimutilasi dan akhirnya bangkai dari anak tersebut itu dibuang ke dekat rel kereta. Kasus ini menjadi pukulan besar banget terhadap pengadilan yang ada di Amerika Serikat. Pasalnya anak ini masih di bawah umur dan mereka itu ditunda guys untuk hukumnya. Jadi kayak mereka ditunda gitu masuk penjara. Keduanya ini dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi dan saat mereka usianya 18 tahun, mereka dibebaskan dengan identitas baru pada tahun 2001. Pada tahun 2010 akhirnya John kembali ditangkap karena dia melanggar identitas baru yang dia miliki. Kayak dia melanggar kesepakatan yang ada. Namun 2013 ia bebas dan dia bisa kembali ke kehidupan dia yang secara normal. Miris sekali ya guys. Pastikan dia mengingat juga peristiwa yang pernah dia alamin. Bisa saja di kemudian hari dia melakukan hal itu lagi. Yang ketiga adalah Eric Smith. Pada tahun 1993 si Eric Smith ini melakukan pembunuhan terhadap bocah berusia 4 tahun bernama Robbie. Eric membujuk Robbie untuk masuk ke dalam hutan sendiri ya. Di sana Robbie ini dicekik oleh Eric. Lalu kepalanya dipukul batu gitu kan kayak dar gitu. Tak berhenti di situ, ternyata Robbie ini ditelanjangin dan juga alat pribadinya ini dimasukkan oleh batang pohon yang agak besar. Orang tua Robbie ini menemukan anaknya dalam kondisi yang udah meninggal. Berita ini akhirnya menjadi isu yang paling besar di Amerika saat itu. Terlebih kejadian kematian dari anak itu berusia masih 4 tahun dan juga yang membunuhnya masih sangat muda. Pada tahun 2014 ternyata Eric ini dibebaskan dan dia mengungkapkan kepada media bahwasanya ia melakukan hal itu lantaran dia balas dendam. Ia setiap hari dibully pada saat ia sekolah dan juga pada saat dia pulang ke rumah juga disiksa oleh ayahnya. Memang saat ini tindakan bullying itu sangat berdampak banget, apalagi keluarganya itu kayak kasar gitu guys. Jadi anak itu bisa bertumbuh di lingkungan dengan kasar. Yang keempat adalah George Stinney. Jadi si George Stinney ini adalah orang yang pertama kali dieksekusi mati di wilayah Amerika. Jadi pemuda 14 tahun ini dieksekusi mati di atas kursi roda listrik. Hal ini terjadi 10 menit aja guys. Setelah itu dia meninggal dunia untuk selama-lamanya. Kejadian ini membuat pengadilan itu tidak ada keputusan lain selain menghukum mati. Tidak ada pembelaan lagi dari dia dan memang udah keputusannya untuk dieksekusi saat itu juga. Kejadian ini dialami George tanpa adanya dampingan orang tua atau pengacara.
Jadi katanya ini guys, si George ini adalah yang membunuh 2 gadis yang ditemukan dalam kubangan lumpur. Katanya kepala korban juga mengalami memar dan diduga bekas pukulan potongan rel kereta api. Jadi kayak dipukul gitu kepalanya pakai potongan rel kereta api. Karena George ini mengaku bahwasanya ia kayak minta bahwasanya untuk berhubungan badan sama salah satu gadis. Tapi gadis itu tidak mau dan dia membunuh 2 orang itu sekaligus. Yang kelima adalah Daniel Bartlam. Daniel Bartlam ini harus rela ditangkap polisi dengan hukuman 15 tahun. Ia harus mempertanggungjawabkan atas kematian ibu kandungnya sendiri yang telah diperbuatnya. Wanita berambut pirang itu dibunuh dengan dipukul sebanyak 7 kali. Nah, anehnya dia membunuh dengan menggunakan palu. Ternyata nggak berhenti di situ saja guys. Wanita itu juga dibungkus kertas lalu disiram minyak tanah. Dan boom, Daniel membakarnya tanpa merasa bersalah. Jadi katanya pemuda berusia 14 tahun ini dia bilang dia bukan membunuh ibunya tapi membakar ibunya saja. Tentu saja polisi tak akan percaya dengan hal yang dilakukan oleh Daniel. Terlebih saat pemeriksaan, polisi menemukan video-video di komputer Daniel, menemukan banyak sekali video aksi kekerasan tersebut. Dari sana polisi itu menyimpulkan bahwasanya Daniel ini memang ada obsesi dia untuk membunuh. Selain itu dicurigai bahwasanya Daniel ini mengidap gangguan jiwa. Yang keenam adalah Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante ini diadili pada usia 15 tahun. Dia didakwa dengan membunuh tetangganya yang berusia 9 tahun. Bahkan ia menguburnya di hutan untuk menghilangkan bukti-bukti. Kenapa polisi bisa tahu? Karena si Alyssa ini menulisnya di buku harian. Ia mengatakan jika membunuh seseorang itu adalah perbuatan yang enjoyable dan amazing. Bagaimana mungkin ya membunuh itu adalah sesuatu yang mengasyikkan? Atas kejadian ini, Alyssa dijatuhi hukuman dengan hukuman seumur hidup di dalam penjara. Namun beberapa tahun kemudian, polisi meninjau dan mengurangi hukumannya hanya dengan 35 tahun hukuman. Ternyata berlanjut guys, hukumannya hanya sekitar 20 tahun. Semoga aja ya si Alyssa ini menyesali perbuatannya. Yang selanjutnya adalah Carl Nelton Mahan. Si Carl Nelton Mahan ini melakukan tragedi pembunuhan pada tahun 1929. Saat peristiwa pembunuhan tersebut, dia masih berusia 6 tahun. Dan korban yang telah meninggal adalah teman akrabnya sendiri, bernama Cecil Van Hoos. Sebenarnya cerita ini dimulai dari si Cecil dan Carl ini mencari rongsokan besi. Saat itu si Cecil ini usil guys. Dia merebut besi dari si Carl, lalu memukul si Carl. Tak terima dengan perlakuan si Cecil ini, si Carl ini mengambil pistol di rumahnya dan langsung menembak si Cecil. Dia menembak di bagian kepala dan setelah itu dia kayak lari ketakutan karena dia mengingat bahwasanya temannya udah nggak bernyawa. Atas kejadian ini, si Carl ini harus masuk ke dalam penjara untuk diadili. Karena usia si Carl ini masih muda, polisi memutuskan untuk dia tidak dipenjara terlebih dahulu. Tetapi ia harus masuk sekolah asrama selama 15 tahun. Selain itu, si Carl ini orang tuanya harus membayar denda $500 dan pada saat itu sebenarnya harga $500 itu bener-bener mahal banget. Untuk nasib si Carl selanjutnya tidak pernah dipublikasikan lagi. Entah nggak tahu lah dia masih hidup atau enggak. Oke guys, kejahatan itu bisa dilakukan di mana saja, bahkan anak kecil pun bisa melakukan kejahatan. Mari jaga diri. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.